The best performance bar Alurejo Repeat Party Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi ikatan kimia yang ada di kelas 10 SMA. Pada bagian ini akan Ibu jelaskan materi mengenai ikatan ion. Mengapa kita penting mempelajari materi ikatan ion? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sering menjumpai senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang berikatan. Contohnya seperti garam dapur yang ada di dapur, itu kita bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam garam dapur tersebut terdapat ikatan kimia. Selain itu masih banyak sekali unsur-unsur di kehidupan ini yang berikatan kimia, seperti air yang kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan, itu pun mengandung ikatan kimia di dalamnya. Pada kesempatan kali ini akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan pembelajaran dengan model inquiry terbimbing dan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, dapat menganalisis proses terbentuknya ikatan ion, meramalkan senyawa yang terbentuk ke dalam senyawa ion, menguraikan karakteristik senyawa ion, dan peserta didik selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu fenomena komunikatif ketika menyampaikan pendapat dan berkolaborasi dengan baik dengan teman-temannya. Selanjutnya, sebelum kita masuk materi inti mengenai ikatan Baiklah, ion, kali ini kita akan mengamati proses perhatikan pembentukan ikatan ion. video pembentukan ikatan ion berikut Nah, ini. sebagai contoh kita bisa menggunakan natrium klorida atau NaCl. Bisa kita amati animasinya. Oke, di sini ada natrium. Di mana natrium itu memiliki nomor atom sejumlah 11 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 1. Nah, ini bisa dilihat. Di kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua 8, dan kulit terakhir ada 1 elektron. Nah, natrium itu memiliki elektron ekstra di kulit terluarnya, jadi ada 1 elektron terluar yang membuat dia menjadi belum stabil. Sedangkan di sini ada klorin, dia mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Bisa dilihat ya. Nah, klorin ini juga belum stabil, dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Sehingga agar stabil seharusnya dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa mencapai kaidah oktet atau agar dia bisa memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, bagaimana caranya agar natrium dan klorin ini menjadi stabil? Klorin itu memerlukan 1 elektron untuk melengkapi elektron di kulit terluarnya, sedangkan natrium itu memiliki elektron yang berlebih 1 elektron di kulit terluarnya, sehingga ketika natrium dan klorin itu bereaksi, maka nanti natrium akan menyumbangkan 1 elektronnya kepada klorin. Nah, seperti itu. Sehingga setelah natrium itu menyumbangkan 1 elektron ke klorin, akan menjadi ion Na+. Sedangkan klorin karena dia menerima 1 elektron dari natrium, dia akan menjadi ion Cl-. Nah, dengan demikian, maka nanti untuk konfigurasi baru dari natrium itu menjadi 28, dia sudah stabil ya, di kulit terluarnya ada 8 elektron sehingga sudah oktet.
Begitu pula dengan klorin, di kulit terluarnya sudah memiliki 8 elektron sehingga dia juga sudah oktet. Nah, ini yang disebut dengan ikatan ion, bahwa ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron karena adanya gaya elektrostatis. Nah, sehingga membentuk natrium klorida atau NaCl. Nah, seperti itu untuk proses pembentukan dari ikatan ion. Baiklah, setelah tadi kita perhatikan video pembentukan ikatan ion dari NaCl, seperti gambar yang tampil di layar kita, bahwa di sini ada gambar garam dapur, di mana rumus senyawanya adalah NaCl. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan penjelasan Ibu mengenai pembentukan ikatan ion dari NaCl. Di sini ada pengertian ikatan ion terlebih dahulu. Ikatan ionik adalah ikatan kimia yang terbentuk dari gaya tarik elektrostatik antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif membentuk senyawa ionik padat. Contohnya di sini adalah NaCl. Ibu jelaskan kembali supaya memperjelas video yang tadi ya. Di sini ikatan antara atom Na dan Cl. Na memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektronnya adalah 281. Dengan demikian Na memiliki elektron valensi sama dengan 1. Jika suatu atom memiliki elektron valensi 1, maka akan cenderung untuk melepas 1 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Kemudian Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi elektron 287. Artinya Cl memiliki elektron valensi sama dengan 7. Jika suatu atom atau unsur memiliki elektron valensi sama dengan 7, maka Cl akan cenderung untuk menangkap 1 elektron. Selanjutnya kita perhatikan gambar ini. Seperti tadi yang diutarakan bahwa elektron valensi Na adalah sama dengan 1, maka pada kulit terluar dari kulit atom Na ini di sini tertulis atau terdapat 1 elektron. Kemudian kita perhatikan gambar yang atom Cl. Elektron valensi Cl adalah sama dengan 7, maka di sini elektronnya pun terdapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk mencapai kaidah oktet agar atom tersebut stabil, maka Cl memerlukan atau akan menangkap 1 elektron, di mana prosesnya karena Na kelebihan 1 elektron, maka Na akan menyumbangkan atau melepaskan 1 elektronnya yang akan diterima oleh atom Cl, sehingga nanti pada gambar berikutnya untuk Na akan mengikuti kaidah oktet, di kulit terluarnya sudah 8 elektron, begitupun dengan Cl, tadinya 7 pada kulit terluar, maka di sini sudah terlihat ada jumlah elektronnya sebanyak 8. Atom Na karena melepaskan 1 elektron, maka ia akan menjadi ion Na+. Sedangkan atom Cl karena menerima atau menangkap 1 elektron, maka ia akan menjadi ion Cl-. Reaksinya adalah Na+ ditambah Cl- akan menjadi NaCl. Yang di bawah ini adalah rumus struktur Lewis dari Na dengan elektron valensi 1, maka titiknya pun di sini hanya ada 1. Sedangkan Cl di sini elektron valensinya ada 7, maka titiknya pun di sini ada 7. Ini yang disebut dengan rumus struktur Lewis. Baiklah, next selanjutnya kita lihat di sini ada ikatan ion pada MgO. Jadi selain pada NaCl masih banyak sekali senyawa-senyawa yang dapat membentuk ikatan ion. Kita perhatikan di sini diambil contoh ikatan ion pada MgO. MgO atau magnesium oksida. Mg memiliki nomor atom 12
dengan konfigurasi elektronnya 282, maka akan cenderung melepaskan sebanyak 2 elektron. Karena elektron valensinya 2, maka gambar pada kulit atomnya pun seperti ini. Di kulit terluar ada 2 elektron. Kemudian O memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi elektronnya 26, maka O akan cenderung menerima atau melepas? Menerima. Kalau tadi Mg di sini cenderung melepaskan, sedangkan O akan cenderung menerima untuk mencapai kaidah oktet. Di sini kita lihat pada kulit terluarnya, karena O memiliki elektron valensi 6, maka elektron yang tertulis di kulit terluar pun di sini ada 6. Untuk reaksinya Mg menjadi Mg2+, dan O menjadi O2-. Mg plus O menjadi MgO. Ini adalah salah satu contoh dari senyawa yang membentuk ikatan ion. Ada NaCl dan MgO. Next, selanjutnya ada di sini kesimpulan ikatan ion dapat terbentuk antara hampir semua logam dengan non-logam. Hanya hampir semua. Artinya tidak semua, tetapi sebagian besar memang ikatan ion terbentuk dari unsur logam dengan non-logam. Yang kedua, atom yang kurang elektronegatif dengan atom yang sangat elektronegatif dengan delta Ke-nya lebih besar dari 1,7. Yang ketiga, atom unsur berenergi ionisasi rendah dengan atom unsur yang berafinitas elektron tinggi. Selanjutnya di sini ada senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari penggabungan ion-ion positif dengan ion-ion negatif. Penggabungan ini menghasilkan ikatan ionik yang sangat kuat dalam senyawa kristal padat. Selanjutnya di sini ada foto dari alat uji elektrolit atau alat uji daya hantar listrik. Rangkaiannya seperti pada gambar ini terdiri dari batu baterai. Di sini ada 4 buah batu baterai yang disambungkan dengan kabel. Kemudian kabel kita sambungkan kepada lampu dan elektroda. Kedua ujungnya kita beri elektroda. Di sini digunakan paku sebagai elektrodanya. Dan lampu ini berfungsi sebagai indikator. Next, selanjutnya kita lihat di sini alat uji daya hantar listrik ini untuk mengidentifikasi atau menganalisis apakah suatu larutan atau suatu senyawa dapat menghantarkan listrik atau tidak. Di sini diambil contoh adalah garam. Garam kita buat dalam larutan, kemudian pada larutan tersebut kita masukkan elektroda paku tadi itu ke dalam gelas ini, maka indikator di sini lampunya menyala. Artinya jika indikator menyala, maka larutan garam ini adalah dapat menghantarkan arus listrik, atau bisa dikatakan bahwa larutan garam termasuk senyawa ion karena salah satu sifat dari senyawa ion adalah dapat menghantarkan arus listrik. Kita perhatikan tabel di sini. Sifat senyawa ion di sini ada titik leleh dan titik didih. Maka senyawa ion memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Kemudian wujud keadaan kamarnya adalah dalam keadaan padat, volatilitas, kemudahan menguapnya senyawa ionik, non volatil, kelarutan pada pelarut polar, bahwa senyawa ionik larut pada air, kemudian kelarutan pada pelarut non polar tidak larut, daya hantar listrik larutnya menghantarkan seperti yang tadi sudah kita perlihatkan gambar bahwa larutan NaCl dapat membuat indikator lampu pada uji daya hantar listrik menyala. Artinya larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik.
Kemudian di sini daya hantar listrik lelehannya pun menghantarkan listrik. Next. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.